Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama Bang Ahmad Basarah dan juga Pak Kiai Zaitun Asmin. Saya mau ke Pak Kiai menanggapi dari pernyataan Bang Ahmad Basarah. Ini penjelasan yang sudah dijelaskan mengenai kenapa tidak dicantumkan kembali TAP MPR 66 tahun TAP MPR 25 tahun 66. Ini penjelasannya sudah cukup dari sisi MUI, sudah cukup belum menilainya? Oh, jelas tidak. Ya, ini tentu penjelasan yang misalnya mau mencoba untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang ada. Sebetulnya ya saya secara pribadi mengenal Pak Ahmad ini dengan idealismenya, tapi kita tidak bisa menutupi kenyataan, ya, menutup mata dari kondisi bahwa ini bisa saja terjadi perkembangan dari 2003 ke 2020 itu udah jauh banget, Mas. Ya, banyak hal yang bisa terjadi, termasuk anggota-anggota DPR yang bergabung di PDIP. Boleh jadi ada orang-orang yang memang mempunyai keinginan seperti itu. Dan saya kira Mas Ahmad tidak bisa menutup mata itu. Beberapa anggota DPR di PDIP dengan bangga mengatakan bahwa saya anak PKI dan perusahaan yang sudah menjadi konsumsi publik, ya, masyarakat sudah tahu itu. Nah, karenanya saya sebetulnya kalau ingin konsisten seperti penjelasan Mas Ahmad, ya, maka ini harus ada langkah-langkah yang tidak sekedar penjelasan seperti itu. Bahkan andaikan ingin memasukkan TAP MPRS 25 nomor 25 tahun 66 itu tidak cukup. Langkah-langkah seperti apa Pak Kiai contohnya mungkin? Ya, harus ada langkah yang tegas, yang kuat di dalam PDIP sendiri untuk mengecek ini tim yang menyiapkan ini siapa sebetulnya. Ya, karena kenapa bisa partai sebesar ini, ya, kalau memang itu dianggap semacam sesuatu yang tidak sengaja atau kurang tercover, ya, itu tentu merupakan sesuatu yang bisa dianggap kesembronoan. Apalagi, ya, Mas Ahmad sudah lihat bagaimana reaksi umat di seluruh Indonesia, begitu kuat, begitu keras, dan kita ingin agar ini ditangkap oleh negarawan-negarawan untuk tidak melanjutkan RUU ini. Ya, masih banyak cara untuk meredam, mengatasi kekhawatiran disebut oleh Mas Ahmad tadi, ya. Kita juga punya undang-undang yang cukup kuat yang selama ini alhamdulillah, termasuk, ya, dengan misalnya perdebatan, tetapi misalnya HTI bisa dibubarkan, ya, bisa dibekukan dan seterusnya. Artinya kita sebetulnya sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh Mas Ahmad tadi. Tapi RUU ini itu kecurigaannya sangat besar. Apalagi tadi belum dijawab bagaimana dengan pasal 7 tadi itu. Kalau TAP MPRS nomor 25 itu tidak dicantumkan, mungkin dianggap kelalaian. Tapi pasal 7 itu kan jelas-jelas sebuah konsep yang disusun secara sistematis dan pasti sudah dipertimbangkan masak-masak. Dan saya yakin ini menggunakan bahasanya pun sudah diatur sedemikian rupa, coba dihaluskan, tapi intinya tetap terbaca oleh masyarakat. Ini berbahaya, sebab dengan memeras menjadi Trisila, apalagi menjadi Ekasila, ini akan menghilangkan satu esensi yang sangat penting dalam Pancasila. Justru sila pertama yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditandatangani oleh para pendiri negeri ini di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini hal-hal yang mesti ditangkap, ya, dan dipahami dengan baik dari masyarakat oleh teman-teman di PDIP, ya, agar kita bisa mengembalikan ketentraman ini. Ya, sebab dengan kondisi seperti ini maka sangat sulit, ya, ketenangan itu kalau RUU ini akan jalan. Ya, mungkin ada resikonya bahwa karena terjadi kelalaian, terjadi dalam tanda petik kesembronoan dalam RUU-nya, apa boleh buat, mungkin banyak hal-hal yang dipandang baik, ya,
walaupun debatable oleh para ahli seperti Pak Mas Refli Harun dan yang lainnya, itu terpaksa ini harus diaborsi, ya, dan silahkan disiapkan lagi RUU yang lain atau perangkat undang-undang lain untuk memaksimalkan bagaimana mencegah ideologi-ideologi yang lain yang bertentangan dengan Pancasila selain komunisme, seperti liberalisme, seperti kapitalisme dan lain sebagainya yang tadi disebut oleh Mas Ahmad. Nah, ini saya kira sangat penting, ya, dan tolong diperhatikan aspirasi dari umat yang bukan sekedar aspirasi terhadap sebuah kajian, tapi ini perasaan kebangsaan yang terusik, ya. Baik. Perasaan kebangsaan kita. Jadi jangan lihat hal yang mahal ini kemudian akan kita korbankan, ya. Ini umat seolah-olah kembali lagi seperti kita di zaman baru merdeka, ya, perdebatan di Orde Lama muncul kembali. Baik, umat Pak Kiai. mengingat lagi betapa umat Islam telah berkorban. Tiap 7 kata dicoret itu. Nah, ini gara-gara RUU ini itu mengembalikan seperti mengorek luka lama, yang sebetulnya umat Islam, para ulama, para tokoh sudah siap, sudah menerima. Ini sudah kesepakatan kita. Jangan lagi diutak-utik Pancasila itu. Sudah kesepakatan berbangsa bernegara kita. Terima kasih. Gimana Bang Ahmad Basarah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai? Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada TV One. Dengan forum ini kami memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi bahasa Ustadz Zaitunya tabayun supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Yang pertama adalah mengenai RUU ini, itu awal mulanya itu dibahas oleh tokoh-tokoh di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bukan hanya Ibu Megawati, tapi ada Pak Tri Sutrisno, lalu kemudian ada Buya Syafi'i Ma'arif dan lain-lain. Karena undang-undang ini sebenarnya terkait dengan legal standing keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang saat ini payung hukumnya hanya setingkat perpres. Sementara lembaga-lembaga lain seperti BNN, kemudian BNPT, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, payung hukumnya undang-undang. Masa BPIP dengan begitu peran yang amat penting ini untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa hanya dipayung hukumi oleh sebuah payung hukum setingkat perpres. Nah, ketika berkembang di DPR, saya ingin sampaikan ke Ustadz Zaitun dan pemirsa tujuan sekalian, pembahasan itu berkembang oleh para anggota DPR seluruh fraksi yang ada di Badan Legislatif. Saya baru mengecek informasi di Balik karena RUU ini dibahas di Balik, begitu, di Badan Legislatif. Apa yang Ustadz Zaitun katakan tadi mengenai gagasan Pancasila dikeras menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila, itu ternyata dari fraksi partai politik lain yang saya kira untuk kepentingan etis tidak saya sebutkan dari fraksi mana, tapi dokumen rekamannya itu sudah kami dapatkan. Jadi gagasan tentang Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila, itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan, tapi dari fraksi lain. Ustadz Zaitun bisa mengecek, atau bila perlu nanti rekamannya akan kami kirimkan. Karena bagi PDI Perjuangan, saya kira dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016 yang lalu, yang menetapkan proses kelahiran Pancasila itu satu proses, di mana dimulai dari pidato 1 Juni Bung Karno di depan sidang BPUPK, mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan konsensus final di tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang telah kita terima semua sebagai konsensus berbangsa dan bernegara kita. Sehingga oleh karena itu bagi PDI Perjuangan, sekalipun kami ulangi, pidato 1 Juni Bung Karno itu menyebut Pancasila, Trisila, dan Ekasila, tetapi ketika kita bicara negara dalam arti formal negara, maka yang diterima oleh sidang BPUPK, yang dibahas oleh Panitia 9 dan disetujui dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 adalah Pancasila, bukan bentuk-bentuk sila yang lain. Sehingga oleh karena itu saya terima kasih ini saran untuk klarifikasi dan tabayun, Ustaz. Gagasan itu bukan muncul dari fraksi PDI Perjuangan, karena kita bersepakat bahwa konsensus bangsa Indonesia final di tanggal 18 Agustus 1945. Jadi terkait dengan eksistensi rancangan undang-undang ini, Ustadz Zaitun dan pemirsa TV sekalian, saya kira apa yang menjadi beban tanggung jawab pembinaan ideologi Pancasila dengan arus deras globalisasi dengan membawa ideologi-ideologi transnasional itu, yang menjadi gagasan besar tokoh-tokoh di BPIP, kemudian tokoh-tokoh lain termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo, pada tanggal 3 Oktober 2019 yang lalu, ketika melakukan pidato politik, secara tegas kami di MPR mendukung
untuk menaikkan legal standing BPIP yang saat ini payung hukumnya hanya setingkat perpres menjadi undang-undang. Karena pada waktu itu kami berpikir lembaga seperti BNN, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan lain-lainnya itu dipayungi hukum oleh payung hukum undang-undang. Bang Ahmad Basarah, BPIP ini dipayung hukum oleh payung hukum setingkat peraturan presiden. Nantinya kemungkinan adakah komunikasi terbuka yang dilakukan oleh pemerintah ataupun MPR begitu kepada mungkin pihak-pihak lain agar mengakomodir begitu? Iya, jadi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang 12 tahun 2011 tapi ada kewajiban pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan setiap rancangan undang-undang ini kepada masyarakat luas, kepada publik, untuk menerima, mendapatkan masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya demi penyempurnaan sebuah rancangan undang-undang. Menurut Undang-Undang P3 juga bahwa Presiden punya waktu 2 bulan untuk mengeluarkan surpres kepada pembantu-pembantunya untuk membahas hal ini kepada bersama DPR. Juga oleh karena itu peran partisipasi, saran, masukan dari masyarakat luas demi perbaikan rancangan undang-undang ini agar lembaga seperti BPIP memiliki payung hukum yang kokoh sehingga dia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia dari semua ancaman ideologi transnasional. Itu bisa dilakukan dalam waktu sosialisasi rancangan undang-undang ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, oleh saudara-saudara kita di Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah, ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Purnawirawan TNI, Polri dan sebagainya, memiliki ruang untuk bisa bersama-sama mendiskusikan, merumuskan hal yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara untuk hadirnya sebuah undang-undang yang benar-benar dapat mengokohkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang kita cintai ini. Saya terakhir ke Kiai Zaitun Rasmin. Iya, saya hanya ingin menitipkan kepada Mas Ahmad yang saya tahu memiliki idealisme yang bagus ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tolong dipikirkan kembali dan disampaikan kepada teman-teman di partai yang sekarang ini menjadi partai terbesar di negeri ini ya, bahwa jangan semata-mata melihat pada kajian formal. Lihat sekarang ini umat yang merasa terusik rasa kebangsaannya dan ada kekhawatiran bahwa kita memberi masukan dalam RDP dan sebagainya. Tetap apa yang diinginkan anggota DPR itu yang akan terjadi. Kita tahu itu dalam pembahasan banyak RUU. Kita sudah melewati itu. Apalagi sekarang ini masyarakat wajar curiga. Fraksi-fraksi di DPR itu yang hampir sepakat semua. Tidak seperti lagi di waktu-waktu lampau. Ada penyeimbang, ada keseimbangan. Sekarang ini boleh hampir dikatakan hampir satu alur ya, fraksi-fraksi di DPR. Ini yang mengkhawatirkan umat ya, sehingga dengan berbagai lobby, dengan berbagai cara, pada akhirnya DPR akan meloloskan dan paling tinggi hanya memberikan catatan-catatan atau merubah hal-hal yang tidak substansial dari apa yang dipersoalkan oleh umat. Kalau itu yang terjadi Mas Ahmad, mohon maaf, kalau itu yang terjadi, ini sama dengan menyimpan bom waktu. Ini berbahaya Mas ya. Dari hati ke hati saya sampaikan, tolong ini mari kita jaga bersama ya, keutuhan bangsa dan negara kita dengan Pancasila yang sudah jadi kesepakatan yang sejak 18 Agustus 45 itu tidak diutak-atik lagi. Terima kasih. Sedikit, 20 second mungkin Bang Ahmad. Saya terima kasih. Saran dan masukannya sudah saya catat. Tapi sekedar informasi untuk Ustadz Zaitun bahwa saya sudah membaca daftar inventarisasi masalah yang dibuat oleh pemerintah. Karena dalam Undang-Undang P3, rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR, maka pemerintah lah yang harus membuat daftar inventarisasi masalah. Tim yang dibuat oleh pemerintah itu sudah mengakomodir semua yang Ustadz Zaitun sampaikan tadi. Pertama, mengenai TAP MPRS 25 tahun 66 sebagai konsideran mengingat RUU itu sudah dimasukkan, bahkan dipertegas melalui norma hukum terbaru, yaitu TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Yang kedua, mengenai frase kalimat Trisila dan Ekasila, itu sudah tidak ada lagi, begitu, karena termasuk fraksi PD Perjuangan adalah fraksi yang tidak setuju Trisila dan Ekasila itu dimasukkan dalam norma rancangan undang-undang ini. Dan saya kira Ustaz, inilah gunanya kita tabayun, kita klarifikasi, kita bermusyawarah untuk mencari kebaikan kita bersama. Kami sangat memahami betul
perasaan Oke, umat Islam. dan tabayunnya umat sudah beragama ada, lainnya mudah-mudahan untuk penjelasan ke Kiai juga sudah jelas, nanti Ya. juga bisa dilanjutkan lagi bila kita ada waktu, atau japri-japrian Pak Kiai dengan Bang Insya Ahmad Allah, Basarah ya, untuk mudah-mudahan yang paling penting siap. peran kami itu mari kita jaga bersama. Baik, oke, baik. Sekali lagi Bangsa terima dan kasih. negara yang tercinta ini. Baik, sekali lagi terima kasih Kiai Zaitun Rasmin, Bang Ahmad Basarah juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Apa Kabar Indonesia Pagi.